ini saya akan membawakan seminar public speaking. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa pada beberapa bulan kemarin saya mengadakan seminar yang sama, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu part 1 temanya tentang publishing for teacher, kemudian part kedua cara mengatasi mental block public speaking dengan menggunakan teknik hipnoterapi, dan part ketiga yaitu pendalaman materi tentang public speaking, dan part 4 cara membangun mindset baru sebagai seorang public speaker, dan part kelima cara menyampaikan materi lebih sistematis. Dan sekarang part 6 yaitu cara menyampaikan dan membawakan presentasi yang memukau. Bagi seorang public speaking pemula, ketika dia ingin menyampaikan presentasi di hadapan audiens, pasti dia merasa cemas, takut, tidak percaya diri, panik, dan saat presentasi itu merasa blank. Dan itu semua bisa kita atasi dengan menggunakan salah satu teknik, yaitu teknik FD, dan sebentar nanti saya akan menyampaikan tekniknya, kemudian bagaimana cara untuk bisa mempraktikkan mengatasi hal-hal yang menyebut diri kita yang ketika kita mau presentasi. Dan selain itu juga bagaimana supaya presentasi kita dapat menarik perhatian audiens, dan apa yang kita sampaikan itu bisa mereka terpukau dan mereka tertarik, dan apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik itu dengan memperhatikan body language kita, intonasi bicara kita. Dan sebentar nanti saya meminta partisipasi Bapak Ibu untuk bisa latihan intonasi dan gestur. Dan materi ini sebenarnya materi offline ya, tapi yang saat ini yang saya sampaikan online, sehingga ya kalau online sedikit tidak terlalu rumit, kalau offline sedikit kompleks ya. Olehnya itu ketika Bapak Ibu menjadi seorang publishing profesional, maka ya harus menguasai teknik body language. Dan sebentar nanti saya akan membawakan, dan kemudian kita lanjutkan dengan latihan. Dan selain itu juga bagaimana supaya kita mampu mengatasi hal-hal yang tidak terduga saat kita presentasi nanti. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan pemaparan selanjutnya, saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Ikram Nisa. Saya adalah seorang guru di Madrasah Satsula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang public speaker dan juga seorang penulis buku dan praktisi EFT dan hipnoterapis serta praktisi NLP. Dan saya juga cukup aktif di media sosial di Instagram saya dengan nama @ikramnisa. Ya, menggunakan EFD atau emotional freedom technique yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bagi seorang public speaking pemula, ketika dia ingin presentasi di hadapan audiens pasti merasa cemas, takut, tidak percaya diri, panik, dan saat presentasi merasa blank. Dan itu bisa kita atasi dengan menggunakan teknik FD. FD yang pertama, FD adalah metode tapping atau metode titik tertentu di tubuh untuk mengurangi rasa cemas. Itu kita mengetuk titik-titik ya, titik meridian yang ada di tubuh kita itu di atas mata, kemudian di samping mata, di bawah mata, bawah hidung, dagu, kemudian di leher dan di bawah ketiak.
bisa, dan tadi bisa 1 titik juga bisa. Terserah dari Bapak Ibu masing-masing, tergantung dari kemampuan Bapak Ibu. Nah, sambil kita titik tersebut, kita mengungkapkan masalah. Ya, misalnya rasa cemas. Ya, nanti kita praktik ya. Kemudian yang kedua, cara melakukannya. Ya. Fokus pada rasa nafas, blank, lalu ketuk titik-titik akupunktur, contoh di dahi, di sekitar mata atau bibir, sambil bernapas perlahan. Oke. Sekarang saya akan memberi contoh bagaimana masalah yang pertama itu dua tahap, yaitu kita mengungkapkan masalah, kemudian kita setelah mengungkap seluruh masalah yang kita menyelimuti diri kita ketika kita tampil. Nah, kemudian selanjutnya tahap kedua itu kita mengungkapkan solusinya. Nah, sampai kita bentuk titik. Oke, misalnya kita merasa ya sampai bentuk titik median ya di alis ya. Misalnya saya merasa cemas, takut, tidak percaya diri, kemudian grogi, panik, merasa gugup, dan blank saat menyampaikan presentasi. Tahap pertama, kemudian tahap kedua solusi ya. Walaupun saya merasa takut berbicara di depan umum atau merasa cemas, tidak percaya diri, saya terima iklan pasar kepada saya menjadi seorang yang percaya diri berbicara di depan umum. Saya menjadi seorang yang percaya diri dan pikiran saya terbuka ketika saat presentasi di depan umum. Semuanya saya sarankan kepada mereka. Ya, seperti itu ya caranya. Ya, bisa ketuk 1 titik saja, saya mengucapkan masalah, kemudian solusinya. Saya di dahi, kemudian di leher atau di bawah mata. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bantu kendalikan perasaan panik dan gugup secara efektif sebelum atau selama presentasinya. Ini sangat efektif sekali mengatasi mental block atau emosi-emosi negatif yang menyelimuti diri kita ketika kita ingin presentasi di hadapan audiens atau saat presentasi. Dia mampu mengatasi seluruh emosi-emosi negatif. Oleh itu, bagi seorang yang ingin belajar public speaking, maka teknik ini sangat efektif sekali untuk dia kuasai. Dan ketika dikuasai, dia akan praktek dalam dirinya. Dan kemudian tergantung dari sejauh mana masalah yang dia hadapi. Kalau misalnya sudah lama, maka butuh waktu sedikit lama, misalnya 1 minggu. Kalau misalnya masalahnya tidak terlalu banyak, ya berarti waktu 1 hari itu selesai. Tapi masalah sudah bertahun-tahun, ya masih, maka butuh waktu sekitar 1-2 minggu yang baru bisa teratasi dengan baik, seperti itu. Next. Selanjutnya teknik body language dalam presentasi, itu tubuh kita ya itu sangat penting dalam ketika kita presentasi. Ini sesuai dengan penelitian itu nanti sebentar di slide berikutnya, itu sangat besar sekali, sangat berpengaruh sekali ketika kita presentasi dalam audiens. Yang pertama postur, yaitu berdiri tegak dan rileks untuk menunjukkan kepercayaan. Ketika kita presentasi di depan audiens, maka postur kita harus kita berdiri tegak, kemudian kaki dibuka sedikit, tangan di dada, kemudian pandangan tajam ke depan. Itu menunjukkan kepercayaan diri. Ya. Jangan kemudian kita memusingkan dada, kemudian melihat ke atas, itu menunjukkan bahwa kita sombong. Kita tidak menghargai lawan berbicara kita atau audiens, atau kita yang memandang ke bawah, ya, atau samping kiri dan samping kanan. Itu menandakan kita tidak percaya diri.
Ya. Posisi tubuh kita juga mempengaruhi emosi kita ya. Oleh itu, ya, ketika kita ingin supaya percaya diri kita muncul, ya salah satu cara juga dengan memperbaiki postur tubuh kita, yaitu dengan ya tampil sebaik mungkin, badan tegak, pandangan mata tegak, kemudian tangan di samping dada seperti itu. Semakin baik itu maka kepercayaan diri kita akan semakin muncul sama sendirinya. Kemudian yang kedua, gestur. Gunakan tangan untuk menekankan poin penting, namun jangan berlebihan. Yaitu ketika kita menyampaikan presentasi kita, kita harus diiringi dengan gerak tangan sambil menekankan pada kata-kata tentu, yaitu dengan perhatikan tinggi rendah nada suara kita, dan gerak tangan jangan berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Sekedarnya saja sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan nanti ada prakteknya. Latihan tentang gestur ini dan prakteknya sebentar pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, kontak mata. Jaga kontak mata dengan audiens untuk menciptakan koneksi yang kuat. Ada yang mengatakan bahwa mata adalah cermin dari jiwa. Olehnya itu, kita sebagai seorang public speaker, ketika kita presentasi di depan audiens, maka kita harus menjalankan kontak mata dengan baik terhadap audiens. Kita harus melihat di wajah mereka, ya. Itu bisa di bibir atau di hidung, di mata, kemudian di kening, ya, di area wajah atau di area segitiga. Jangan di atas kepala atau di bawah jangan di bawah leher. Harus diantar di dalam kepalanya. Nanti saya sobatkan tadi. Seperti itu. Semakin baik kontak mata kita, maka audiens tadi merasa dia dihargai. Misalnya sebagai contoh seperti ini. Ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, bisa secara personal. Ya, misalnya kita berbicara, kemudian lawan bicara kita itu membuang muka atau memandang tempat lain, maka kita sebagai seorang yang lawan bicara dia, maka merasa tersinggung atau merasa tidak dihargai. Nah, seperti itu beraudiens. Ketika kita berbicara, tapi kita tidak mampu memandang audiens dengan baik, maka audiens tadi merasa tidak dihargai atau pastinya apa yang kita sampaikan tersebut mereka tidak akan dengar atau tidak akan tersampaikan dengan baik. Oleh itu, ya, ketika kita menjalankan kontak mata, ya kita harus menjalankan kontak mata dengan baik. Itu misalnya, ya, misalnya di depan kita, misalnya berapa detik, kemudian di samping kanan kita 5 detik, di samping kiri kita 5 detik, seperti itu. Kita pastikan kita mampu atau bisa menjangkau seluruh area yang ada di dalam ruangan tersebut. Satu persatu, ya, seperti itu. Jangan hanya fokus pada satu kelompok sisi saja. Nanti kelompok lain merasa tidak diperhatikan. Seperti itu. Sehingga apa yang kita sampaikan, mereka tidak merasa care dengan apa yang kita sampaikan, atau merasa tidak dihargai. Oleh itu kita sebagai seorang public speaker, maka menjalankan kontak mata ini sangat penting demi untuk apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Next. Ya, iya. Cara mempertahankan perhatian audiensnya. Setelah audiens telah memperhatikan apa yang kita sampaikan, maka supaya mereka terus memperhatikan kita saat kita sampai selesai, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama yaitu variasi, intonasi dan kecepatan bicara untuk menjaga dinamika. Yaitu variasi dan intonasi itu memperhatikan intonasi bicara tinggi dan nada suara kita. Ya, jangan nada kita harus nadanya berirama sambil menekankan pada kata-kata tertentu, dan usahakan bicara kita jangan terlalu cepat, harus diperlambat sedikit, mengambil jeda seperti itu supaya divariasikan dengan intonasi bicara kita. Kemudian kita bicara juga semakin ya, sedikit mengambil jeda, maka apa yang kita sampaikan tersebut pastinya audiens merasa tertarik itu, karena kita mampu memainkan emosi mereka dengan nada suara kita. Baik nada intonasi suara kita dalam menyampaikan presentasi, maka semakin baik audiens tadi memperhatikan apa
apa yang kita sampaikan. Yang kedua, gunakan visual menarik dan perubahan slide secara berkala. Selain kita memiliki kemampuan body widget, kemudian intonasi bicara kita, ya, presentasi kita itu bisa menarik, ya, juga itu tampilan atau alat bantu yang kita gunakan, misalnya sliding seperti yang saya gunakan saat ini. Ya. Semakin bagus slide juga berpengaruh dalam proses audiens tadi memperhatikan apa yang kita sampaikan. Dan perubahan slide-nya secara vertikal, misalnya setelah slide dari satu poin ke poin kita jelaskan secara terurut, setelah itu kita lanjut pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, melibatkan audiens dengan ajakan respon seperti angkat tangan atau pertanyaan. Ini biasa dilakukan pada awal atau di pertengahan sesi presentasi. Ya, misalnya kalau dan NLP namanya rapport. Rapport itu membangun hubungan yang baik dengan cara mirroring, itu menyamakan gerakan tangan yang sama atau posisi tubuh yang sama. Semakin posisi tubuh yang sama dengan lawan bicara atau orang yang kita ajak bicara, maka orang yang juga merasa nyaman terhadap kita. Oleh itu, sebelum kita mulai presentasi, maka kita menyuruh mereka untuk angkat tangan bersama-sama, ya, kemudian menyuruh mereka untuk menaruh tangan di sebelah kanan mereka sambil menepuk bahu teman mereka, mengatakan semangat ya, semangatnya, seperti itu. Atau kita memberikan pertanyaan, kemudian ya mereka menjawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Nah, ini menarik menarik perhatian untuk terlibat secara langsung atau semangat untuk mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan, seperti itu. Oleh itu kita sebagai seorang public speaker, ya, sebelum kita mulai presentasi, ya, bisa kita melakukan sebuah gerakan-gerakan yang sama dan bisa kita memberikan pertanyaan untuk bisa membuka pikiran mereka, dan ya, kita juga bisa tahu sejauh mana pengetahuan audiens terhadap materi yang kita sampaikan. Supaya nanti proses penyampaian materi itu ya, kita bisa mengisi kekosongan yang audiens tadi tidak bisa, belum paham terhadap materi yang kita sampaikan. Next. Ya, alasan orang mendengarkan ini ada 4. Delivery, ya, penyampaian, yaitu kata-kata, nada suara, gestur, bahasa tubuh menarik dan bagus, ya. Yaitu kata-kata itu diberikan dengan intonasi suara kita dan diberikan dengan gerak tangan kita yang berserang-seling, ya, sambil mengucapkan atau menekankan pada kata-kata, sedangkan body kita semakin baik. Nah, apabila intonasi kita bicara kita bagus sambil menekankan pada kata yang tulis tadi di seluruh kita, maka apa yang kita sampaikan tadi akan menarik perhatian audiens. Audiens dan merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka akan mendengar antusias sampai selesai presentasi kita. Kemudian yang berikut, yang kedua, personal. Apa kedudukan secara sosial orang tersebut, ya, agar hormatnya itu semakin tinggi status sosial seseorang, maka apa yang dia sampaikan itu semakin orang dengar. Misalnya kalau di keluarga maka orang tua kita, kalau desa maka kepala desa, kalau di atas lagi camat ke kecamatan berarti camat, nah, di atas lagi kabupaten berarti bupati, kalau provinsi yaitu gubernur, di atas lagi menteri, selalu ke atas itu presiden. Ya. Orang-orang seperti itu, apa yang disampaikan pasti orang akan mendengar dan akan orang lakukan, menjadi inspirasi untuk orang tersebut bisa melakukan perubahan dalam diri mereka, seperti itu. Kemudian yang berikut, yang ketiga, kemauan. Ada kemauan dan ketertarikan untuk belajar. Ini adalah audiens, ya. Semakin kemauan, semakin tinggi audiens tersebut untuk belajar, untuk merubah diri mereka, maka mereka akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh public speaker tersebut. Di sini sesuai dengan pengamatan saya bahwa ada 2 tipe orang, ya, yaitu orang yang kecenderungan melihat
seseorang itu siapa sebenarnya, siapa yang berbicara. Dan ada yang tipe yang kedua, orang melihat itu apa yang disampaikan. Orang kalau kecenderungan melihat seseorang atau dia mendengar seseorang ketika itu siapa, berarti orang itu punya kedudukan, punya jabatan, punya uang, baru didengar. Ya, orang-orang seperti itu, berarti orang seperti itu, pastinya bukan pembelajar yang baik, karena dia memilih orang. Karena pengetahuan ini kan banyak sumber sebenarnya. Kalau misalnya bukan orang yang punya kedudukan, orang tidak punya maka dia tidak dengar. Pastinya orang itu tidak akan mampu belajar dalam kehidupan ini. Dia tidak akan, menurut saya, banyak orang yang tidak percaya buku. Buku mereka anggap sebagai teori saja, tidak mampu dipraktikkan dalam kehidupan. Itu hanya tipe orang yang seperti yang tadi, kecenderungan mendengar seseorang karena itu berdasarkan status atau orang tersebut punya banyak uang. Nah, kemudian tipe yang kedua itu orang yang mendengar seseorang itu karena apa yang dia sampaikan. Artinya, menurut dia kalau sesuatu itu bermanfaat untuk dia, maka akan dia lakukan. Biarpun anak-anak kecil atau siswa dia misalnya kalau dia sebagai seorang guru, dia akan dengar. Dan dia akan lakukan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau menurut dia itu bagus. Dan menurut saya ada tipe yang kedua. Saya sampai ke titik ini karena ya saya belajar, saya tidak apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dalam kehidupan saya itu sebuah pembelajaran untuk saya. Dan kemudian ya saya belajar dari buku, kemudian saya coba praktek. Namun ternyata dia bisa terus mencari sehingga pada suatu titik ya saya bisa berada di hadapan Bapak Ibu sekarang ini. Seperti itu. Dan orang-orang di luar sana, kenapa kemudian mereka tidak menurut saya seperti saya sekarang ini, karena memang menurut saya yaitu karena mereka kecenderungan melihat atau belajar ilmu atau pengetahuan pada seseorang itu mereka kecenderungan melihat siapa bukan apa yang disampaikan seperti itu. Oleh itu ini soal mindset sebenarnya. Semakin mindset bagus, semakin bagus mindset kita dalam melihat atau belajar dalam kehidupan ini, maka kehidupan kita atau diri kita akan berubah lebih baik. Kemudian kontennya atau isi atau materi yang kita sampaikan. Semakin baik materi yang kita sampaikan atau sesuai dengan kebutuhan audiens, maka ya pasti audiens tadi akan mendengarkan. Maka mereka merasa bahwa ini sesuatu yang penting untuk mereka. Mereka harus dengar sampai selesai, dan kalau mereka praktek dalam kehidupan mereka pasti akan berubah mereka jadi lebih baik. Dan seperti itu. Dan saya bisa berarti karena saya selalu belajar dari siapa saja. Kalau sesuatu yang baik untuk saya akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan ketika terlepas dari ini semua, bahwa ketika kita ingin meningkatkan personal branding kita, maka ya kita harus memiliki kemauan untuk belajar, ya, kemauan belajar mengupgrade diri. Ya. Semakin bagus kemampuan kita, maka personal branding kita juga akan semakin baik seperti itu. Nah, oleh itu ketika Bapak Ibu ingin meningkatkan personal kita, salah satunya menurut saya terus belajar dan mengasah kemampuan dan skill sesuatu dengan kemampuan public speaking, karena public speaking mempunyai manfaat sangat besar sekali dalam kehidupan sehari-hari selain dari meningkatkan personal kita, kemudian karir kita, atau bisa menjalin kita mampu menjalin komunikasi dengan siapa saja dari bidang apa saja dalam kehidupannya. Ya seperti itu. Next. Ya, word atau kata-kata 7%. Latihan satu kata ya, yaitu faktor penentu public speaking. Ya, ini kalau kata-kata itu sebesar 70%. Oke, next, oke. 7%, oke. Voice atau suara itu sebesar 38%. Ya. Itu nada suara kita atau intonasi bicara kita sebesar 38%. Ketika kita berbicara. Nah, ini nanti saya minta partisipasi kepada Bapak Ibu untuk bisa latihan bersama-sama dengan saya, latihan voice atau latihan penekanan kata dengan 3 kalimat yang kata yang bercetak kita ditekan. Ya. Nah, nanti saya minta partisipasi Bapak Ibu kalau siapa yang ingin berlatih bersama-sama dengan saya. Ya.
Dipersilakannya. Oke, sebelum saya minta perspektif Ibu, saya akan beri contoh. Kami pegawai yang berintegritas. Kami pegawai yang berintegritas. Kami pegawai yang berintegritas. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang bisa berlatih bersama-sama dengan saya latihan voice ini, karena public speaking ini, voice ini bisa berkembang tergantung sejauh mana Bapak Ibu terus berlatih. Ya, silakan. Ada yang mau berlatih? Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali ingin berlatih untuk penekanan kata, karena memang yang dikatakan Pak Ikram tadi bahwa penekanan kata menjadi hal yang cukup penting, di mana hasil kajiannya adalah 38%, menjadi perhatian begitu. Oke, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk berlatih, barangkali Bapak Ismail, kemudian Bapak Asta, Ibu Kamila, Pak Sahrul Takim, Pak Sarfan. Boleh di antara Bapak dan Ibu semuanya salah satu bisa open mic untuk kemudian praktek. Silakan. Ya, Pak Asta ya. Silakan Pak Asta. Untuk latihan penekanan kata yang ada di Ya, layar Bapak. silakan Pak Yang Asta. di bold adalah yang dicetak tebal, berarti ada penekanannya di sana. Silakan. Kami pegawai, salah. Kami pegawai yang berintegritas. Kami pegawai yang berintegritas. Kami pegawai yang berintegritas. Begitu? Oke. Ya, oke, Terima terima kasih kasih Pak Asta. Pak Asta. Ada yang lain Bapak Ada yang Ibu? lain yang bisa berpartisipasi, karena ini kesempatan untuk Bapak Ibu. Saya coba nih kesempatan menarik ini Pak Iki. Saya coba dulu ya. Iya, Boleh. silakan Pak Sahrul. Silakan Bapak Sahrul. Kami pegawai yang berintegritas. Kami pegawai yang berintegritas. Kami pegawai yang berintegritas. Wow, terima kasih Ya, luar biasa, Pak terima kasih Sahrul. Luar biasa Pak sekali. Sahrul dan Baik. Pak Yang Asta. lain? Ya. Silakan Ada yang lain, Bapak Ibu. silakan. Ibu Karmila. Baik, jika saya rasa cukup Bapak, silahkan Oke, dilanjutkan silakan. lagi. Oke, saya lanjut latihan selanjutnya. Ya, ini Hasil latihan penilaian nada. dulu Pak Iki. Kira-kira gimana hasil penilaian yang kita praktekkan tadi? Ya, silakan Pak Bagus, Ikram. bagus. Evaluasi kita Kalau toh. menurut saya sudah cukup bagus, tapi dilatih terus pasti akan lebih bagus. Seperti itu. Dilatih terus pasti akan lebih bagus. Tapi ini dalam proses belajar. Ya. Oke, latihan berikut latihan nada. Yang di sini latihan nada itu dengan mengucapkan selamat datang di Maluku Utara, dengan mengucapkan nada netral, nada sedih, nada tegas, dan nada semangat. Oke. Sebelum saya minta partisipasi Bapak Ibu, saya akan memberi contoh. Oke. Nada netral. Selamat datang di Maluku Utara. Sana nada sedih. Selamat datang di Maluku Utara. Nada tegas. Selamat datang di Maluku Utara. Nada semangat. Selamat datang di Maluku Utara. Ya, seperti itu. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi, berlatih latihan nada, karena ini sangat penting untuk melatih kemampuan vokal kita atau intonasi bicara kita. Karena intonasi berkata itu tadi 38% ya. Ketika kita menyampaikan prestasi kita. Silakan kepada Bapak Ibu, siapa yang mau berlatih bersama-sama dengan saya, kami. Silakan. Izin saya, Pak. Ya, silakan Bu Karmila. Baik, langsung saja ya, Pak. Oke. Selamat datang di Maluku Utara. 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 Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa Ibu Kamila atas usahanya Ibu Kamila, luar biasa memang.
Oke, Pak Sarul atau yang lain, Pak Sarvan atau saya kan Pak Asta. Ya, ada Pak Asta. Pak Asta sudah tahu atau silakan. Ini Ya. kesempatan untuk berlatih. Semoga ini menjadi pengalaman untuk Bapak Ibu untuk bisa kembangkan untuk lebih baik ke depan nanti. Karena public speaking semua tergantung dari latihan. Sebaik banyak latihan, maka semakin baik presentasi kita. Pak Sarul atau yang lain? Pak Ismail. Saya cukup dulu, Pak Iki, karena saya tidak bisa buat nada sedih. Saya orangnya netral dan tegas sama semangat. Kalau sedihnya tidak terlalu. Silakan, apa? Ini belajar semua Pak Sarul. Silakan. Ada sini tidak semua. Kalau sedih itu Pak Sarvan tadi, Pak Asta boleh. Kalau saya mesti nadanya tegas. Oh gitu. Bisa dicoba Bapak. Jadi kalau Pak Sahul Takim ini ya, jadi Pak Sahul Takim, jika memang Pak Sahul Takim ini, saya tidak tahu background-nya Bapak, tapi jika memang Bapak ini seorang pimpinan, biasanya itu mau tidak mau, biasanya akan diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Nah, nada sedih ini dipakai saat kita dalam acara kedukaan. Walaupun kemudian Bapak adalah tipikal orang yang netral dan tegas begitu. Tapi dalam situasi tersebut, Bapak ya diharuskan untuk membawakan pidato tersebut dengan nada yang tentunya disesuaikan dengan situasi tersebut gitu. Bisa dicoba Pak Sahul Takim. Ya. Cuma Pak Heri, diksi yang dipakai terlalu singkat, misalnya selamat datang di Maluku Utara tidak bisa menggambarkan kesedihan begitu. Misalnya ada narasi panjang yang kita harus bisa membangun konstruksi bahasa yang nanti di situ kelihatan mana nada yang sedih, mana nada yang netral, mana nada yang tegas, mana nada yang semangat. Baik, kalau gitu Bapak bisa membuat kalimat sendiri Pak, yang kemudian menggambarkan bahwa nada yang Pak Sahul Takim gunakan itu adalah nada sedih Pak. Silakan Pak. Oke, baik, saya coba ya. Ya, hari ini setelah saya melihat Pak Ikram yang luar biasa, beliau sangat hebat, sangat bersemangat dalam memberikan bimbingan dan latihan. Ini memberikan motivasi bagi kami. Kami terus belajar dan tidak menganggap pendidikan sebagai sesuatu bekal yang sia-sia. Itu sedihnya. Netralnya, setelah melihat penjabaran Pak Ikram bisa, kami melihat bahwa ini adalah sosok yang cukup luar biasa, yang dapat membawa gagasan-gagasan perubahan bagi masa depan generasi muda. Nada tegasnya, setelah melihat penyampaian Pak Ikram yang bisa, membuka suatu cakrawala berpikir baru bahwa ke depan dengan public speaking dapat mengubah wajah dunia. Lebih tegas lagi, dengan penyampaian Pak Ikram yang bisa, menunjukkan bahwa dengan kata-kata wajah dunia bisa dirubah. Dengan kata-kata paradigma generasi bisa dibangun. Dengan kata-kata dapat mengindahkan orang lain. Dan dengan kata-kata mampu memperbaiki segalanya menjadi lebih indah. Begitu. Wow, dahsyat. Luar biasa sekali ya Pak Sahul Takim. Baik. Terima kasih atas partisipasi Pak Sahul. Baik, sama-sama. Oke, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, baik, silakan Bapak Ibu. Barangkali masih ada lagi. Pak Asta boleh, Pak Ismail, Ibu Kamil. Oh, Bu Kamila tadi sudah ya. Atau Pak Salvan boleh, silakan. Jadi latihan nada ini menjadi penting dalam public speaking. Karena dalam berbicara tentu disesuaikan dengan situasi. Begitu. Silahkan, masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu. Karena memang dalam sesi ini kita akan kombinasikan dengan praktik ya Bapak Ibu ya. Baik, jika tidak ada,
Oke, silahkan dilanjut Pak Ikam. Ya, ya gesturnya sebesar 55%. Kita memainkan intonasi bicara kita sambil menekankan pada kata-kata tertentu ya gestur. Gerak tangan kita juga sangat mendukung. Yang penting kita bisa jangan kemudian kita bicara tangan hanya di dada, ini tidak ada pergerakan sama sekali, atau tangan lipat di dada atau di saku celana sambil bicara. Itu sebenarnya kurang bagus atau kurang gestur kita kurang bagus, tidak menghargai audiens. Sehingga apa yang kita sampaikan juga audiens juga tidak akan terpukul atau tidak tertarik kan apa yang itu. Wajah kita harus disertai dengan smiling voice, dengan senyuman yang kita bicara menggunakan wajah yang datar, tidak ekspres gitu. Maka ya kita juga tidak, kalau misalnya ketika kita bicara tidak disertai dengan senyuman, maka juga akan mempengaruhi suasana hati kita. Gitu. Gitu ketika misalnya kita tidak, maka pasti sampaikan. Kita berbicara harus diiringi dengan ekspresi tubuh yang penuh dengan semangat. Ketika kita semangat, pastinya akan apa yang kita sampaikan. Mereka juga antusias dan semangat. Kemudian morning moving itu ketika kita bicara jangan hanya berdiri di satu tempat itu saja. Kita harus ya bisa berjalan di atas podium atau beraksi dengan audiens ya sambil maju mundur ya, usahakan jangan membelakang mereka. Kita harus berinteraksi mereka satu persatu. Semakin baik body moving kita, maka ya, presentasi kita semakin bagus. Apa yang kita sampaikan itu audiens akan merasa terpukau dengan dan tertarik. Ini sebesar 25%. Ya, seperti itu. Oleh itu, Bapak Ibu ingin supaya ya presentasinya bisa berjalan dengan baik, maka harus memperhatikan hand gesture. Oke. Selanjutnya latihan gestur dan smiling voice. Ya, di sini ada beberapa kalimat sini. Saya minta partisipasi Bapak Ibu untuk bisa berlatih bersama-sama dengan saya. Oke, sebelum saya minta Bapak Ibu, saya akan memberi contoh. Ya. Latihan gestur sambil tersenyum. Oke. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan sukses. Terus bergerak dan gunakan lebih dari latihan gestur sangat penting supaya apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan audiens tadi merasa terpukau atau merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa berlatih bersama dengan saya untuk latihan gestur ini. Silakan, Mas Arfan. Saya persilakan. Baik, silakan Bapak dan Ibu semuanya. Kita tiba saatnya untuk praktek hand gesture. Jadi, dalam public speaking khususnya untuk sesi tatap muka, hand gesture menjadi sesuatu hal yang cukup diperhatikan oleh audiens gitu. Makanya, siang hari ini kita akan praktek bagaimana kemudian mengelola bahkan menggunakan hand gesture sesuai dengan kata yang kita ucapkan. Nah, memang dalam sesi online tentu ada keterbatasan dalam menunjukkan hand gesture ya, Bapak Ibu. Namun, tidak ada salahnya untuk kita berlatih secara online
Sehingga saat nanti sesinya adalah sesi tatap muka, Bapak Ibu sudah terbiasa. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini sudah terbiasa dan ini praktik lagi nanti jauh lebih terbiasa lagi. Baik, silakan Bapak Ibu. Pak Asta, Bapak Ismail, Ibu Kamila, Pak Rizal, Bapak Sarul Takim, dan juga Pak Sarvan yang ingin mempraktekkan latihan hand gesture. Silakan. Silakan. Ini kesempatan yang sangat penting untuk Bapak Ibu untuk bisa berlatih. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk open mic dan open kamera karena untuk hand gesture ini memang dibutuhkan penilaian dari gerakan tangan dan ekspresi wajah juga ya. Ada yang ingin mencoba? Ada yang mencoba, silakan. Oke, izin Pak, saya coba. Oke, silakan. baik. Silahkan Luar biasa. Ibu Kamila ya. Baik. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju, karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Terima kasih Pak, cukup. Oke, Luar baik. biasa. Nah, Terima kasih. Bu Kamila, Siap Pak. silahkan coba dikombinasikan antara kemudian kata-kata, kemudian volumenya, intonasinya, digabungkan dengan gerakan tangan, Bapak. Jadi gerakan tangannya silahkan digerakkan juga. Silahkan dicoba diulang lagi. Siap Pak, saya ulang ya. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju, karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Wow, luar biasa. Terima kasih Luar biasa. Ibu Kamila. Baik, silakan lanjut Pak Ikam. Oke, selanjutnya teknik presentasi interaktif. Yang pertama, berikan polling atau voting di tengah presentasi ya. Kalau kebetulan saya belum jam terbang untuk menyampaikan materi secara offline atau tatap muka, ya ini sesuai dengan pengalaman saya tuh yang saya pernah nonton di televisi itu voting ya di tengah presentasi, misalnya voting itu sebagai contoh misalnya di Quiz One to Miniar itu siapa yang ranking atau nilai tertinggi diberi pertanyaan kemudian dijawab kalau misalnya tertinggi maka dia akan menjadi peserta One to Miniar seperti itu voting. Tahu voting ini ya bisa secara langsung dengan pesertanya itu hanya menjawab jawaban ya atau tidak, setuju dan tidak setuju. Nanti ada contohnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, libatkan audiens dengan meminta contoh atau pendapatnya interaktif. Itu yang ini bisa di awal sesi atau di penang sesi untuk bisa menarik kepada audiens untuk mempraktikkan apa yang kita sampaikan. Dan audiens merasa dihargai ketika dilibatkan. Kemudian yang ketiga, gunakan alat bantu internet seperti papan tulis atau aplikasi polling online. Selain dengan menggunakan PowerPoint seperti ini, ya kita bisa menggunakan papan tulis ya, tergantung dengan materi yang saat itu kita sampaikan. Kalau misalnya saya sebagai seorang guru ya bisa menggunakan papan tulis gitu. Ketika saya menyuruh
Isinya bilangan apa saja atau macam-macam bilangan seperti itu ya. Kemudian 100 itu seperti itu ya. 100. Kalau aplikasi online ini saya belum gunakan, saya belum tahu karena saya ini bicara masih dalam tahap main. Ini kan sebagian besar materi di awal sekarang ini kan materi tatap muka sebenarnya. Oke, next. Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa polling itu di sini membutuhkan pertanyaan. Kita bertanya, kemudian audiens hanya menjawab ya dengan gerakan tangan ke atas. Kemudian kalau tidak seperti ini, atau ragu-ragu seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, misalnya saya ingin bertanya kepada audiens, apakah Anda bahagia? Ya, misalnya gitu. Kemudian yang berikut, apakah Anda tidak percaya diri? Tidak. Seperti itu. Apakah Anda sering mengeluh? Nah, ragu-ragu seperti ini. Apakah Anda yakin bisa melakukan public speaking dengan baik? Ragu-ragu. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pertanyaan polling yang kita bisa lakukan secara langsung saat presentasi ya. Bisa di awal saat ini bisa dilakukan awal presentasi untuk memikirkan semangat audiens mengikuti materi atau presentasi yang kita lakukan nanti. Seperti itu. Oke. Next ya. Ini pertanyaan tapi itu misalnya saat itu kita membawa materi tentang public speaking misalnya. Maka kita tanyakan kendala apa yang Anda alami saat akan melakukan public speaking. Yang biasa bisa di awal atau di pertengahan untuk membangkitkan pemikiran mereka atau ide-ide mereka, atau mereka untuk membangkitkan semangat menerima materi yang kita sampaikan. Seperti itu. Kalau kita merasa mereka sudah bosan, maka kita bisa selingan dengan pertanyaan. Dan mereka bisa mereses kembali otak mereka, tubuh mereka, supaya semangat menerima materi yang kita sampaikan. Seperti itu. Next. Ya, teknik menjawab pertanyaan. Dengarkan pertanyaan secara aktif dan ulangi jika diperlukan. Oke. Misalnya ada seorang penanya, misalnya si A, yang bertanya seperti ini. Pak, bagaimana cara untuk bisa mengatasi rasa cemas, takut, tidak percaya diri, nervous, cemas, dan bagaimana supaya bisa menjadi seorang public speaker profesional? Sebelum kita menjawab, maka kita mengenai pertanyaan. Oke, Pak A tadi bertanya bahwa bagaimana cara untuk bisa mengatasi rasa cemas, takut, tidak percaya diri, kemudian panik, gugup, dan bagaimana cara untuk bisa menjadi seorang public speaking profesional. Ya, seperti itu Pak. Nah, kita tanya ulang. Artinya kita pastikan bahwa apa yang dia tanyakan sesuai dengan apa yang dia tanyakan seperti itu ya, supaya kita jawab ya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, ini itu. Kita pastikan bahwa pertanyaan atau jawaban yang kita jawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, berikan jawaban singkat dan tepat sasaran. Ini biasa saya pakai tips ya. Itu tips pertama, misalnya pertanyaan seperti tadi. Maka ya belajar public speaking, latihan seperti itu. Kemudian mengatasi mental block dengan teknik EFB. Kemudian yang ketiga, mengatasi olah nafas. Misalnya tarik 4 kali, tahan yang kali hembusnya 6 kali seperti itu. Lakukan seperti itu sampai merasa diri sudah tenang, pikiran sudah lebih tenang, maka oke, lanjut presentasi seperti itu. Itu pakai tipsnya. Kemudian yang ketiga, jika tidak tahu jawabannya, jujur dan tawarkan untuk menindaklanjuti. Oke, misalnya ketika kita presentasi kemudian ada penanya yang bertanya kepada kita dan misalnya kita tidak tahu, maka kita jujur saya bahwa kita tidak tahu dan nanti kita akan mencari tahu jawabannya. Setelah kita ketahui, nah nanti kita bisa chat melalui WA seperti itu.
Dan kita pastikan bahwa jawaban yang kita berikan itu benar, dan yang kemudian kita tidak tahu kita paksakan untuk jawaban. Yang pada akhirnya nanti si penanya juga merasa ini jawabannya seperti apa, karena penanya juga mempunyai pemahaman juga, dan dia bisa mencari informasi dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang mudah cari informasi. Olehnya itu jawaban, olehnya itu sebagai seorang public speaker ketika penanya bertanya dan kita tidak tahu, ya kita duduk saja dan kita akan berusaha untuk mencari jawaban. Kemudian yang keempat, catatan tambahan. Contoh, jika ada pertanyaan sulit, sampaikan. Itu pertanyaan bagus dan saya akan menghubungi Anda nanti untuk jawab yang lebih lengkap. Itu dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa ya misalnya kalau tidak tahu jawaban, kita jujur saja dan kita akan berusaha mencari jawaban, dan setelah kita ketahui, kita akan menghubungi mereka melalui chat atau bisa melalui telepon untuk memberikan jawaban secara pasti dengan sumber yang valid. Karena misalnya kalau kita jawaban kita paksakan diri, maka terdengar tidak profesional, jawaban ngawur gitu. Supaya lebih profesional, maka kita harus jujur dan harus berusaha untuk cari jawaban. Kita akan meminta kepada lebih baik daripada kita menjawab sesuatu yang memang tidak pada tempatnya, tidak tepat sasaran. Ya, seperti itu. Ya, teknik mengatasi situasi tidak terduga ya. Yang pertama, tetap tenang dan atasi dengan improvisasi jika slide atau alat bantu teknik bermasalah. Misalnya saat presentasi tiba-tiba slide-nya mati atau tiba-tiba mic-nya rusak. Ya, maka kita sebagai seorang public speaker, kita pastikan bahwa materi yang kita sampaikan sebenarnya kita kuasai, supaya kita mampu melakukan improvisasi sesuai dengan materi yang diberikan kepada kita untuk kita sampaikan pada mereka. Kita sampaikan mereka sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Seperti itu. Dan itu sebagai seorang public speaker, sebelum dia tampil, maka dia harus latihan dulu. Dipastikan bahwa dia telah menguasai materi yang baik dan cara penyampaiannya telah baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, gunakan penguringan untuk mengatasi canggung. Ya, misalnya kalau dalam kondisi lampu mati atau alat teknis makan itu kan ada jeda, maka kita bisa isi dengan penguringan untuk mengatasi kecanggungan atau ketegangan atau canggung untuk mencairkan suasana. Kemudian yang ketiga, latih kemampuan beradaptasi dengan skenario berbeda sebelum presentasi. Sebelum kita presentasi, maka kita harus siapkan, ya, misalnya materi kita print atau materi kita bisa siapkan di HP seperti itu. So, misalnya kalau slide-nya bermasalah, maka kita bisa menggunakan yang materi yang kita print tadi atau materi yang kita telah simpan tadi. Atau misalnya saat mic-nya rusak, ya kita bisa menggunakan mic tape ya, seperti itu. Pastinya materi yang kita sampaikan saat itu bisa sampaikan dengan baik. Seperti itu. Kemudian berikut yang keempat, catatan tambahan. Contoh, jika alat proyek rusak, katakan mari kita jadikan ini presentasi interaktif. Oke. Misalnya saat itu proyek rusak, maka di antara peserta itu kita bentuk kelompok. Bisa berada kelompok tergantung dari jumlah peserta. Kemudian kita sampaikan di antara kelompok untuk beberapa masalah. Untuk diskusi ya sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Oleh itu sebagai seorang pemimpin juga tergantung jam terbang untuk materi dengan baik. Mereka diskusi, kemudian ya pastinya materi yang mereka diskusi tersebut sesuai dengan tema besar yang menjadi tema sentral kita, demi untuk mereka bisa pahami dengan baik. Seperti itu. Next. Ya. Atau selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan atau saran, kritikan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi.
Dipersilakan. Bapak Ibu, silakan untuk bisa bertanya atau pendapatnya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Baik, silakan Bapak Ibu, kita sudah masuk sesi tanya jawab, diskusi. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, tidak selalu harus dalam bentuk pertanyaan, tapi bisa juga Bapak Ibu memberikan tambahan dan lain-lainnya. Silahkan, boleh lewat chat ataupun bisa juga langsung open mic. Silahkan Bapak Ibu. Silakan. Saya Pak Iki ya. Silakan. Iki. Baik, silakan Pak Syahrul Takim. Baik, terima kasih. Ikram selaku narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama saya ucapan luar biasa sekali, dahsyat satu kata untuk Pak Ikram ini. Yang terhormat juga host kita yang selalu ceria menemani ruang presentasi Zoom hari ini. Saya yang pertama hanya mau minta tipsnya dari Pak Iki, karena di antara kita yang sering tampil di umum ini kan pasti saja tak luput dari itu rasa takut, gugup, karena itu adalah kendala yang paling umum yang sering kali muncul pada setiap pengalaman orang yang berbicara di depan publik. Karena juga sering takut salah, khawatir, bahkan satu pemikiran menarik perhatian audiens. Yang berikut, problem yang kedua yang sering muncul itu adalah kurangnya rasa percaya diri. Jadi rasa tidak percaya diri ini sering dia menghantui setiap orang yang bisa dikatakan memiliki potensi terbaik. Namun ketika berbicara, kadang dengan rasa tidak percaya diri ini justru dia mendistorsi, menurunkan rasa kepercayaan diri dan menyebabkan apa yang disampaikan menjadi tidak menarik. Yang berikut juga problem yang ketiga, yakni problem ketidakmampuan dalam menguasai materi, baik yang berhubungan dengan kemampuan knowledge-nya, kemampuan body language yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iki dalam menguasai materi, sehingga kadang menimbulkan kekakuan, kaku dalam menjelaskan, kemudian juga sulit menguraikan secara komprehensif materi yang kemudian dipahami. Bahkan sering mengalami kebingungan ketika ada audiens yang kemudian dipandang masih ada yang memiliki kemampuan melebihi dia begitu. Ini manusiawi lah. Yang berikut juga problem yang ketiga, yang keempat ya, yakni tidak mengenali audiens. Jadi ketidakpahaman terhadap audiens ini akan membuat pembicara sulit menyamakan bahasa, terutama gaya bercanda untuk mengurangi kejenuhan, kemudian pendekatan yang kemudian disampaikan, sehingga pesan-pesan tadi menjadi tidak efektif dan efisien. Problem-problem ini yang menurut saya ingin konsultasikan kepada maha guru saya dalam aspek public speaking nih, Pak Ikram yang bisa nih. Siapa tahu bisa menulari saya informasi-informasi yang positif dan memberikan jalan keluar yang konstruktif agar kiranya ini juga tidak hanya berefek terhadap saya secara personal, tapi mungkin juga menjadi informasi untuk saya juga bisa membantu teman-teman yang lain yang juga mengalami situasi kebatinan yang sama. Saya singkat itu Pak Heri Susilo dan Pak Iki, mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih sekali selalu menyediakan aplikasi Zoom ini untuk kepentingan kita menambah wawasan di tengah-tengah kejenuhan kita di dalam pergaulan sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Pak Syahrul Takim. Nah, silahkan sekarang Pak Ikram untuk memberikan tanggapan dari pertanyaannya Pak Syahrul Takim tadi. Oke, kalau Pak Syahrul Takim tadi bertanya ada 3 poin sebenarnya yang saya tangkap. Dari 4 poin itu
yang dia sampaikan tadi 3 poin yang menurut saya sangat penting, yaitu misalnya mengatasi masalah tidak percaya diri, cemas, takut. Yang pertama, ya kalau menurut saya yaitu dengan cara berlatih dulu sebenarnya public speaking, berlatih, kemudian ya menggunakan teknik FD sebenarnya. Maksudnya kita tahu melakukan pernapasan, tarik napas, tuh. Dan seperti itu teknik FD itu sangat efektif sekali untuk mengatasi masa-masa emosional, playing, tidak percaya temas itu sangat efektif sekali. Ya, bisa mengucapkan hal-hal negatif, misalnya di bawah, di atas mata saja. Kalau tadi kan terlalu banyak, misalnya memungkinkan Pak Sahrul, ya bisa di atas mata saja atau di samping mata, di bawah mata, satu titik saja mengucapkan masalah yang menyelimuti yang saat itu hadir ketika mau bicara. Terus ungkapkan banyak, bicara saja masalah, bicara apa yang muncul saat itu ketika mau bicara yang merasa akan menghambat ketika nanti presentasi berbicara di depan umum. Atau kata sebutnya sampaikan saja, satu itu atau di bawah hidung, nah seperti itu. Setelah kedua, setelah saya ungkapkan masalah semua, langsung kedua solusi ya. Ya, saya terima ikhlas dan pasrah. Saya terima ikhlas dan pasrah atas masalah ini, saya terima pasrah. Dan saya merasa percaya diri berbicara di depan umum. Apa yang saya mau bicara akan berjalan yang baik. Seperti itu. Ya, satu titik saja. Bisa di samping atau di alis mata atau di atas di atas kepala juga bisa ya. Di samping mata, satu titik saya tidak masalah. Jadi semacam yang sugesti diri sendiri ya Pak Iki? Nah, iya seperti itu. Oke. Sugesti dari situ. Coba nanti dicoba. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Coba trik itu dulu. Satu titik saja. Kalau titik terserah di antara di alis atau di samping mata atau di bawah mata, mau pilih yang mana? Atau di dagu, di bawah hidung ya. Sambil mengucapkan masalah. Setelah masalah sudah selesai ucapkan, kemudian lanjut ke solusinya. Saya terima ikhlas dan pasrah kepadamu. Begitu juga bisa langsung bisa atau langsung ke afirmasi bahwa saya percaya diri berbicara depan umum. Atau apa yang ingin Pak Sarus hadirkan saat itu di dalam Pak Sarus, yang percaya, yang mampu untuk bisa berbicara lebih baik seperti apa. Hadirkan pikiran itu, kemudian ya ketuk titik meridian atau titik puntuk tadi, titik meridian tadi. Seperti itu caranya. Kemudian yang kedua, ya latihan, misalnya latihan divideokan begitu. Videokan, kemudian kita latihan, misalnya ya bisa jadi kita bisa mendeskripsikan sesuatu, misalnya objek, misalnya meja atau apa itu, kita deskripsikan dia. Ya. Latihan. Nah, setelah itu ya kita evaluasi, yang mana kekurangannya di mana, seperti itu. Semakin banyak kita latihan dan masing banyak kita kekurangan yang terbaik terus, maka pastinya kemampuan public speaking bahwasanya cukup luas namanya. Kalau soal untuk presentasi hal biasa, tapi untuk menurut saya untuk lebih bagus tak gitu tadi. FFD, kemudian yang kedua latihan direkam, kemudian dilihat sejauh mana kemajuan atau kelemahan yang diperbaiki seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga kurang lebih seperti itu, menurut saya seperti itu. Baik. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya tangkap pertanyaan tadi. Pak Ikram, ini ada dari chat ya, dari Pak Rizal, ada beberapa catatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rizal telah memberikan beberapa masukan begitu. Sekaligus di sini, bentar saya cek dulu ya. Ya, lebih ke masukan ya Bapak ya. Untuk sesi hari ini kami ucapkan terima kasih. Nah, ini yang ketiga ini sepertinya seperti pertanyaan. Jadi yang ketiga adalah solusi instan tanpa harus latihan. Nah, ini bisa diperjelas lagi Pak, maksudnya solusi instan tanpa harus latihan itu seperti apa?
supaya kemudian nanti Pak Ikram bisa memberikan jawaban yang sesuai begitu. Karena ini masih, kalau Kedua, saya lihat sejak masih kapan belum kita jelas. sudah Apakah solusi instan yang dimaksud adalah dengan teknik tapping EFT yang ketuk-ketuk di bagian beberapa titik tadi, atau solusi instan yang seperti apa begitu? yang kedua, sejak kapan kita sudah Sebelum dijawab ya Pak Egi, saya izin balik dari kantor ini di Pohia, jadi agak jauh, jadi saya balik dulu ke kota, izin off. Terima Baik. kasih banyak Ya, kontribusi. terima kasih ya atas kehadirannya Pak Sahul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi boleh. Untuk Pak Rizal, nah boleh dipertegas lagi Bapak untuk yang poin ketiga ini supaya kemudian bisa dijawab. Nah, untuk masukannya saya apresiasi. Insya Allah akan menjadikan bahan untuk perbaikan tentunya ya. Karena setiap sesi tentu kita butuh masukan-masukan, sehingga nanti di sesi-sesi berikutnya akan terjadi perbaikan dan perbaikan terus. Seperti itu. Nah, silakan yang lain Bapak Ibu, masih ada kesempatan waktu, masih ada kurang lebih 7 menit untuk sesi ke-6 ini, sebelum kemudian nanti kita akhiri. Untuk yang masih bertahan ada Ibu Kamila, Pak Rizal, dan juga Pak Sarfan. Nah, Pak Sarfan nih, dari tadi sepertinya Pak Sarfan belum muncul suaranya nih. Silahkan Pak Sarfan. Izin Pak, saya lagi di jalan, Oh, jadi oke. tadi lagi di atas motor, jadi kurang dengar suaranya tadi penjelasan dari ini. Jadi izin sementara belum, saya baru tiba di rumah, jadi ikuti dulu. Baik, terima kasih Pak Sarfan. Tidak apa-apa ya, karena memang keadaan, tapi saya apresiasi betul semangatnya Pak Sarfan. Sudah beberapa sesi ini selalu ikut full begitu ya, dari awal sampai akhir begitu. Ini semangat yang sangat dahsyat dan tentunya perlu diapresiasi. Semangat belajarnya gitu. Oke, untuk Ibu Kamila nih. Ibu Kamila, ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama Pak Ikram untuk kesempatan sesi ke-6 siang hari ini? Baik, jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Nah, tapi sebelum itu kita dengarkan closing statement dari Pak Ikram yang bisa. Silakan Pak Ikram. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini yang mengikuti seminar public speaking part 6 yang dengan tema cara menyampaikan materi dan membawakan materi yang memukau, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa merubah Bapak Ibu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan saya ingin menutup dengan sebuah quotes bahwa sebuah kesuksesan besar itu diawali dengan kesuksesan yang kecil, yaitu dengan apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini merupakan sebuah langkah besar, sebuah langkah kecil untuk menuju langkah besar. Ya, itu dari saya. Saya Ikram bisa undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikram yang bisa telah memberikan materi yang begitu dahsyat untuk siang hari ini di sesi 6. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya yang masih hadir dalam sesi kali ini. Saya informasikan bagi Bapak Ibu yang menghendaki e-sertifikat, silakan hubungi tim admin kami, begitu ya, untuk kemudian dikirimkan sertifikatnya sesuai dengan nama Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa di sesi bulan Agustus tentunya dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa, saya Heri Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh share materinya? Untuk materi kami belum bisa mengirimkan Bapak. Jadi jika memang ingin belajar ulang nanti bisa lihat di YouTube-nya Pak Ikram M. Bisa. Oh siap Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Sama-sama.
Iya. Ya, halo Pak Ikram. Halo. Ya, nah Pak Ikram, ini Pak Ikram bisa lihat ya gimana kemudian antusiasnya peserta. Ini tanpa iklan loh Pak, Iya, cukup banyak dan mereka bertahan dari awal sampai akhir Pak. iya, luar biasa. Nah, Saya ini juga tidak menyangka ini bisa. artinya bahwa ya grupnya Pak Ikram itu walaupun isinya hanya 19 orang, 20 orang lah. Kemudian yang hadir itu 5 orang lah ya, kita hitung 5 orang. Itu artinya sudah 25% loh Pak. 25% di dalam grup hadir itu udah luar biasa banget gitu loh. Nah, tapi memang ini kan hari ini ada masukan ya Pak ya dari Pak Rizal ya. Hmm. Nah, itu masukan yang bagus, Pak. Ini bukan menurut saya bukan masukan yang menjatuhkan ya, Pak ya. Ya. Nah, itu silakan dibaca. Dan ini juga jadi bahan evaluasi karena memang setiap sesi itu kita harus memang butuh evaluasi, Pak, dari peserta kita gitu. Itu. Maksudnya pertanyaannya gimana, saya juga, maksudnya Pak juga, Lebih sebenarnya saya nggak? mau jawab, tapi Pak bilang juga tidak mengerti jawab. Iya, Kalau jawabannya tadi sudah saya jawab di pasal tadi saya ini. ya kalau untuk Pak Sarul Takim tadi sudah terjawab sih, Pak. Itu sebenarnya satu pertanyaan aja sih sebenarnya itu. Dari 4 poin itu ada hanya satu pertanyaan dan itu cukup satu jawaban dan jawabannya Pak Ikram cukup menjawab begitu. Untuk Pak Rizal ini udah dibaca belum Pak di chat Pak? Nah ini saya bacakan ya Pak. Ada beberapa catatan dalam Zoom ini yang perlu diperdalam oleh pemateri sehingga kami bisa pahami gitu. Yang pertama, pemateri harus lebih mencontohkan situasi-situasi saat sedang di tengah audien. Nah, ini lebih kalau saya amati lebih menyoroti tentang prakteknya tadi, Pak. Jadi praktek suaranya tadi, ya diharapkan oleh Pak Rizal ini bahwa Pak Ikram satu mempraktekkan, yang kedua adalah bisa mengevaluasi, Pak. Jadi bisa mengevaluasi audiennya Pak Ikram yang kemudian praktek. Itu tuh sih yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak kapan kita segera mengidentifikasi situasi-situasi public speaking sehingga kita dapat mengantisipasi. Ini yang harusnya pertanyaan ya, tapi tadi nggak apa-apa Pak, belum kejawab. Nanti mungkin di sesi berikutnya Pak nggak apa-apa. Sejak kapan kita segera mengidentifikasi situasi-situasi public speaking sehingga kita dapat mengantisipasi problem-problem terkait public speaking. Sama yang ketiga ini adalah solusi instan tanpa harus melatih-latih seperti pemateri sampaikan barusan. Nah, ini solusi instan. Solusi ini tidak. Masih Maksudnya, latihan. saya masih sedikit bingung dengan diksi kata-kata yang kemudian dipakai. Dia ingin tidak mau repetnya pergi mau cepat langsung jadi. Kalau saya tangkap seperti itu. Tidak mau cepat, dia tidak mau susah, tidak mau banyak latihan. Yang penting betul. Ya ada trik satu langsung kita ingin tampil langsung jadi gitu. Ya nggak bisa. Saya mau jawab, yang bisa. Nggak bisa demikian. Public speaking kan sebuah skill sebenarnya. Saya mau jawab tadi Papa bilang pertanyaan kan. Ya, kalau kesempatan saya mau jawab tadi di sini tadi. Oh gitu, baik-baik ya. Mohon maaf Pak, tadi saya nggak begitu. Saya bingung dengan beberapa diksi katanya yang dipakai begitu ya. Karena dia tidak menggunakan tanda tanya begitu. Jadi antara pertanyaan dan pernyataan seperti tidak ada bedanya. Gitu. Tapi secara keseluruhan sudah sangat oke sih Pak. Oh bentar, mohon maaf. Ini saya sebentar Pak.